Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 427. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Farah sangat kecewa dengan penampilan Jessica sekarang. Ini sepupunya. Mereka sering bermain bersama saat masih kecil, dan saat itu mereka memiliki hubungan yang baik. Tapi seiring bertambahnya usia, mereka juga banyak berubah. Farah tidak pernah menyangka Jessica akan menjadi seperti ini. Jangan menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Tidak peduli apa yang dia lakukan. Dia adalah iparmu. Kamu harus menghormatinya sebagaimana layaknya dia, kata Farah kepada Jessica. Satu kalimat membuat wajah Jessica terasa sedikit panas, dan dia juga merasa sudah bertindak terlalu jauh sebelumnya. Tuan Aditya, izinkan saya mentraktir Anda makan malam. Saya sudah lama tidak bertemu Anda dan saya sangat merindukanmu. Wahyu tersenyum dan hanya ingin menyenangkan Aditya. Aditya tertarik dengan ini. Melihat Wahyu terlihat sangat gugup, Aditya berkata, "Mari kita lewati saja makannya. Kamu harus menjaga Adri dengan baik mulai sekarang. Apakah kamu mengerti?" Setelah mengatakan itu, Aditya menunjuk ke Adri yang mengkhawatirkannya. Ketika Adri mendengar apa yang dikatakan Aditya, dia terkejut dan langsung merasa sangat bersyukur. Dia selalu khawatir terlibat dalam kekacauan hari ini telah menyinggung perasaan Wahyu. Bagaimana dia bisa tinggal di Toraja di masa depan? Jika Tuan Wahyu membalas dendam padanya, dia akan mati. Tapi Adri tidak menyangka Aditya akan memberikan instruksi khusus seperti itu kepada Wahyu. Kata-kata ini lebih berharga daripada emas. Wahyu tertegun setelah mendengar kata-kata Aditya, tetapi kemudian dia mengangguk dan membungkuk dan berkata, "Jangan khawatir. Jangan khawatir, beraninya saya tidak menuruti apa yang Anda katakan kepada saya, Tuan Aditya." "Ya, Tuan Aditya, saudara Adri ini pasti kerabat Anda. Dia seorang teman, kan? Yakinlah, aku pasti akan menjaganya. Siapapun yang berani menyentuh saudara Adri di Toraja akan mendapat masalah dengan saya." Widya datang dengan mulut kecil dan mengedipkan mata pada Aditya. Aditya bertahu bahwa berkat keberanian Wahyu, lelaki tua ini tidak berani melakukan apapun pada Adri. Jadi tidak perlu khawatir sama sekali. "Farah, ayo kembali." Aditya meraih tangan Farah dan berkata dengan lembut. "Oke." Farah mengangguk dan mengikuti Aditya keluar dari bar. Jessica dan Rasti segera mengikuti dan menemani Farah dan Aditya keluar. Akram tidak berani mengikutinya lagi. Dia hanya ingin menjauh dari Aditya sekarang. Melihat Aditya pergi, dia merasa lega. Tuan Wahyu bersama Widya mengantarkan Aditya ke pintu bar. Melihat Aditya masuk ke dalam mobil, dia menghela nafas lega. Di mana Raden?" Melihat Aditya dan Farah pergi lebih dulu, Rasti bertanya pada Jessica dengan bingung. "Saya tidak tahu. Saya kira dia dipukuli dengan sangat parah," kata Jessica dengan rasa takut yang masih ada. Aditya dan Farah baru saja kembali ke rumah Jessica, dan Jessica juga pulang ke rumah tak lama kemudian. Tapi begitu dia memasuki Villa Jesuka, Aditya melihat bocah lelaki itu Raden. Apakah orang ini masih berani kembali ke sini? Aditya tidak bisa berkata-kata. Dia memandang Raden dengan dingin dan menemukan bahwa kondisi anak laki-laki itu sangat buruk saat ini. Wajahnya memar dan bengkak, dan ada banyak kotoran di tubuhnya. Dia jelas berguling-guling di tanah. Raden sedang berdiri di depan pintu ruang tamu ketika dia melihat Aditya kembali bersama Farah. Matanya tiba-tiba melebar, namun dia tidak berani mengatakan hal yang tidak menyenangkan kepada Aditya. Setelah menatap Aditya, dia berbalik dan memasuki ruang tamu. Farah memandang Aditya. Dia berkata dengan lembut, "Suamiku, mengapa Raden datang ke rumah bibiku lagi? Jangan berkenalan dengan Raden lagi. Lagi pula, Jessica akan menikah besok. Jangan terlalu sibuk di hari besar ini." Aditya mengangguk setelah mendengar ini, dan istrinya berkata itu masih masuk akal.
Tidak boleh membuat keributan di rumah Jessica. Itu akan sangat keterlaluan. Aku tahu. Ayo masuk dulu, kata Aditya pada Farah. Farah mengangguk dan mengikuti Aditya ke ruang tamu. Jessica juga mengikuti saat ini. Dia melirik Aditya dari waktu ke waktu. Dia terlalu ingin tahu tentang Aditya. Di ruang tamu, Dahlia dan Anjani duduk bersama. Bibi Mei sedang duduk di sofa kulit, berbicara dengan seorang pria parubaya berusia 40-an. Pria parubaya ini berpakaian bagus dan berpenampilan rapi, dan dia berdebat dengan Li Mei. Saudari Li Mei, bukannya aku tidak memberimu wajah. Keponakanmu sangat tidak tahu berterima kasih sampai dia memukuli putraku dengan kejam. Baswedan menarik Raden, menunjuk ke wajah Raden, dan Li Mei sambil berteriak. Li Mei sudah melihat penampilan buruk Raden. Baru saja Baswedan datang ke pintu bersama putranya. Datang ke Li Mei untuk meminta penjelasannya. Pada saat ini, Li Mei mengertakkan giginya begitu keras hingga dia sangat marah hingga dia hampir mengutuk. Kepada Aditya, dia bingung dan marah. Yang membingungkan adalah dia sudah lama mengetahui bahwa Aditya adalah menantu tak berguna, dan sangat tidak berguna. Mengapa kamu begitu tak tahu malu? Beraninya kamu memukul tuan muda keluarga Baswedan. Yang membuatnya marah adalah Aditya telah menyebabkan banyak masalah baginya, dan Baswedan tidak mau melepaskannya sejak dia memasuki rumah. Hal itu membuatnya sangat bingung. Tuan Baswedan, apakah ini tidak mungkin? Ini adalah Toraja. Aditya berasal dari kota Manado. Bukanlah orang yang kuat. Jadi beraninya dia memukul putra Anda. Li Mei bertanya pada Baswedan. Sebelum Baswedan dapat berbicara, Raden dengan cepat menunjuk ke arah Aditya di pintu dan berkata dengan marah kepada Li Mei, Bibi Li, jika kamu tidak percaya, tanyakan langsung pada Aditya. Bukankah dia sudah kembali? Li Mei dan Baswedan pada saat yang sama melihat ke arah pintu. Li Mei menatap tajam ke arah Aditya, sementara Baswedan tiba-tiba berdiri dan menatap Aditya dengan marah. Dahlia dan Anjani duduk di samping. Mereka tidak bereaksi banyak dan cukup tenang. Bagi Anjani, dia sangat mengenal kakak iparnya sekarang. Apa yang akan terjadi bahkan jika Raden membawa ayahnya ke sini? Dia tidak bisa melakukan apapun pada kakak iparnya. Dahlia tidak khawatir sama sekali. Dia tahu bahwa Aditya pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bahkan jika dia tidak bisa, dia tidak peduli hidup atau mati Aditya. Aditya, apakah Anda memukul Tuan Raden? Li Mei berdiri dengan marah dan bertanya langsung kepada Aditya tanpa bersikap sopan sama sekali. Aditya merasa sedikit tidak senang saat melihat ini. Bagaimanapun juga, dia tetaplah tamu keluarga Li Mei. Kepada siapa Li Mei bisa menunjukkan tatapan mati seperti itu? Ya, saya memukulnya, kata Aditya dengan tenang. Ketika Li Mei mendengar ini, dia tiba-tiba merasa sedikit takut. Dia tahu bahwa keluarga Baswedan tidak mudah untuk dikacau. Ada orang-orang kaya dan berkuasa di Totaja. Aditya benar-benar memukuli Raden, yang menyebabkan masalah besar dan melibatkan dirinya. Apakah kamu terlalu pengecut? Apakah kamu bahkan berani memukul Tuan Raden? Kemarilah dan minta maaf kepada Tuan Raden. Li Mei melotot dan memarahi Aditya, bertingkah seperti orang yang licik. Melihat karakter Li Mei sebanding dengan Dahlia, Aditya merasa sangat kesal. Bersambung.